sebuah ketidakmungkinan. Stella yang sedang duduk di pinggir berangkar kini sedang menyuapi ibunya. Kata dokter, keadaan Mary sudah semakin membaik. Sudah cukup Stella, ibu sudah kenyang, ucap Mary sambil menjauhkan sendok dari mulutnya. Ya sudah, kalau ibu sudah kenyang. Stella menyudahinya, lalu meletakkan nampan berisi bubur di atas meja nakas. Dia meraih botol minum dan membantu Mary untuk meneguknya. Setelah perutnya terasa kenyang, Mary menatap putrinya itu dengan seksama sambil diiringi senyum kecil yang membuat Stella kebingungan. Ibu kenapa? Tidak biasanya Mary bersikap seperti ini. Apa mungkin karena dia sudah sembuh dan sekarang dia terlihat lebih bahagia? Bagaimana hubunganmu dengan John? Tanya Mary. Karena sejak berada di rumah sakit, dia tidak pernah melihat John datang. Biasanya pria itu selalu menyempatkan diri untuk mampir. Stella menunduk sedih. Dia tidak tega untuk mengatakan ini pada ibu, karena ibu juga mengenal John dengan baik. Aku dan dia sudah berpisah, Bu, ucapnya dengan senyum kecut, seolah tidak terima jika dia dan John berpisah. Kenapa? Stella menggelengkan kepala. Dia tidak ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya pada ibu. Karena itu sama saja akan menimbulkan masalah baru. Sudah, orang memang datang dan pergi. Meski dia baik, belum tentu dia yang terbaik untukmu. Stella menganggukkan kepala. Dia menatap Mary dan tersenyum senang. Setidaknya ucapan ibu mampu memberikan semangat untuknya. Karena menurut Stella, John memang pantas marah padanya. Kamu dan Saka ada hubungan apa? Seketika tubuh Stella menegang ketika mendengar pertanyaan itu. Dia meneguk salivannya dengan kasar, hendak memikirkan jawaban. Aneh saja, kenapa mendadak ibu bertanya hal seperti itu? Tidak ada hubungan apa-apa, Bu. Mary terkekeh mendengar ucapan Stella. Dia menepuk punggung tangan putrinya itu dengan lembut dan menatapnya seksama. Tidak perlu berbohong, ibu sudah tahu. Apa yang diketahui ibu? Apa Saka memberitahu tentang hubungan mereka? Maksud ibu? Tanyanya dengan mendadak panik. Dia terkekeh sekedar untuk menutupi kegugupannya. Tidak ada yang bersikap manis seperti itu kalau tidak memiliki hubungan spesial. Mary melirik ke Stella yang terlihat malu-malu. Mengingat semua sikap Saka yang begitu manis membuat dia yakin jika mereka memiliki hubungan. Bu, Tuan Saka itu hanya bosku. Dia hanya terlalu baik membantuku. Mungkin kasihan pada orang miskin seperti kita. Stella berusaha merendahkan dirinya. Dia benar-benar sadar akan dirinya yang tidak pantas bersama dengan Saka. Tapi sepertinya dia menyukaimu. Tidak, Bu. Dia memang seperti itu pada semua orang. Ibu tidak yakin. Ya, karena ibu baru mengenalnya, ucap Stella. Dia masih berusaha mencari alasan yang tepat. Dia tidak ingin ibu menaruh harapan pada Saka, karena Stella tahu tidak ada rakyat jelata yang jatuh cinta pada seorang raja. Ya, sekarang hal seperti itulah yang dia alami. Bahkan Stella merasa tidak sebanding dengan para pelayan di mansion keluarga Harrison. Bagaimana menjadi orang spesialnya? Tapi ibu menyukainya. Kalau begitu ibu saja dengan Tuan Saka. Akan kuberitahu padanya nanti. Mary bercak kesal. Dia menepuk lengan putrinya itu. Bukan seperti itu yang dia maksud. Maksud ibu, kamu dan dia cocok dan ibu setuju. Setelah menarik nafasnya dengan pelan, dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Lalu tersenyum dan menatap Mary dengan lembut. Bu, kita harus sadar diri. Aku tidak pantas untuk Tuan Saka. Seketika Mary terdiam. Dia menatap Stella yang terlihat rendah diri. Apa memang putrinya ini tidak akan pantas pada Saka? Jika Tuan Saka memilihmu, apa kamu mau? Tanya Mary yang semakin menimbulkan kebingungan di kepala Stella. Dia terdiam berusaha memikirkan jawaban seperti apa yang akan dia berikan untuk ibu. Bagaimana dia meyakinkan ibu jika Saka hanya menginginkan tubuhnya, bukan dirinya. Sudah, Bu, itu hanya sebuah mustahilan. Stella berdiri kemudian berlalu menuju toilet. Salah satu cara menghindari pertanyaan aneh dari ibu. Mary menatap punggung putrinya itu yang sudah menghilang di balik pintu toilet. Stella itu sangat rendah hati, bahkan sampai merasa tidak pantas dengan orang yang lebih tinggi. Ya, mungkin memang benar, bersama Saka hanya sebuah kemustahilan. Pria itu sangat tampan, terlihat berwibawa meski dia sedang diam. Sudah begitu, dia merupakan pewaris perusahaan besar. Sementara mereka hanya orang kecil yang hanya memiliki rumah gubuk. Itu pun sudah bocor, bahkan banyak tikus yang bersarang di sana. Mungkin cerita Cinderella tidak akan pernah ada dalam dunia nyata. Akan selalu ada penghalang antara si miskin dan si kaya. Tok-tok. Lampunan Mary buyar ketika dia mendengar suara ketukan di depan pintu. Dia menatap ke depan dan terkejut mendapati wajah tampan Saka menyembul dari balik pintu. Permisi. Loh, Tuan Saka? Ucap Mary yang terlihat sangat antusias. Tepat ketika menyadari Saka ada di sana. Halo, Nyonya. Ibu. Saka merat ucapannya lalu berdiri tepat di depan pintu.
Pria itu tersenyum canggung menunjukkan deretan giginya yang putih, berdiri dengan kaku persis seperti batang pohon. "Masuk tuan, ayo silakan masuk." Saka celingak-celinguk melihat ke seluruh sudut ruangan dan mencari keberadaan Stella, namun dia tidak menemukan siapapun di sana. "Di mana Stella?" Masih canggung rasanya ketika dia menyebut ibu, namun Saka akan berusaha agar terlihat biasa. "Dia di toilet, tuan." Saka mengangguk. Dia meletakkan paper bag di atas sofa. "Saya bawa buah dan makanan." Mary tersenyum senang melihat Saka seperti ini. Dia sangat yakin jika pria itu memiliki perasaan untuk putrinya. Mana ada pria mau meluangkan waktu seperti ini jika dia tidak memiliki perasaan apa-apa. Itu sangat aneh. "Tuan, boleh saya bertanya sesuatu?" Saka menghentikan gerakannya. Dia menoleh ke samping dan mendapati Mary yang memandangnya dengan seksama. "Silakan." Mary tampak gugup, namun dia harus memastikan hal ini. Dia tidak ingin harapannya yang terlalu tinggi membuat dia patah hati nantinya. "Apa Anda menyukai putri saya?" Seketika Saka terdiam. Tubuhnya membeku di tempat persis seperti patung. Apa yang harus dia katakan? Dia takut perasaannya menyakiti dirinya sendiri. "Kenapa bertanya seperti itu, Ibu?" Tanya Saka yang berusaha tenang. Mary menarik nafas pelan. Dia mengulum senyumannya lalu menatap pria itu. "Tidak, Stella bilang jika kalian tidak akan mungkin bersama. Dia takut menyukai tuan." Kening Saka mengerut ketika mendengar ucapan Mary. Ini maksudnya bagaimana? Apa ini alasannya? Kenapa Stella tidak ingin jujur dengan perasaannya? Ya, mungkin memang benar karena kita ini berbeda. Klek, pintu toilet terbuka. Sontak tatapan mereka tertuju ke belakang. Stella yang baru saja keluar dibuat terkejut saat mendapati Saka berada di sana dan menatap ke arahnya. Tuan?" Gumamnya dengan panik. Dia menatap Mary yang sudah senyum-senyum sendiri. "Apa ibu mengatakan sesuatu?" All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.